Selamat pagi, program Kaltim Sepekan edisi kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Sepekan edisi kali ini. Jajaran Komisi 2 DPRD Kaltim meminta 10 BUMD dan belasan anak perusahaan untuk direview gubernur. Satu pelaku konten pornografi berhasil dibekuk unit TV Tersatreskrim Polresta Balikpapan. Komisi 1 DPRD Kaltim mengumpulkan data soal asal-usul lahan Hotel Mercure dan Ibis. Kita awali Kaltim Sepekan edisi kali ini. Dua pasang bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur perseorangan diberikan waktu sampai hari ini untuk memperbaiki bukti dukungan berupa kartu tanda penduduk. Masih ada waktu bagi pasangan Parawansa Markus Talo untuk melengkapi surat dukungannya. Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda memberikan waktu sampai 27 Juli kepada calon pasangan peserta Pilkada Samarinda itu untuk melengkapi kekurangan dukungan KTP. Setiap pasangan perseorangan yang berlaga di Pilkada Samarinda diwajibkan oleh KPU membawa dukungan sedikitnya 43.977 fotokopi KTP. Pasangan Zairin Sarwono setelah diverifikasi dinyatakan memenuhi syarat dengan KTP sah ada 51.652. Sementara pasangan Parawansa Markus setelah diverifikasi hanya 22.358 KTP yang sah. Berdasarkan peraturan KPU, jika masih ingin bertanding, pasangan ini melengkapi kekurangan KTP dengan jumlah kekurangan dikali 2. Yang kami protes karena teman-teman verifikasi di lapangan itu tidak bekerja secara maksimal. Ya, termasuk untuk di Sempaja Selatan. Ini banyaknya dukungan kami yang tidak bisa ditemukan karena persoalan pemekaran wilayah administrasi yang berakibat bahwa itu akan dikembalikan kepada kami untuk kembali melakukan mencari dukungan itu dan diserahkan pada saat perbaikan. Nah, ini salah satu faktor yang bisa kami katakan ini merugikan kami, ya kan. Kemudian yang berikut ada di Lojalan Ilir. Ini sebenarnya kesalahan mereka sendiri. Kenapa mereka tidak melaksanakan prosedur yang ada gitu kan? Nah, setelah dilakukan verifikasi melalui video call, baru mereka katakan ini prosedur ini salah. Nah, lalu mereka tidak mau mengakui bahwa itu kesalahan mereka. Jadi saya mengatakan di sini bahwa beberapa pihak di sini termasuk KPU, termasuk Bawaslu itu tidak bekerja secara profesional. Pasangan perseorangan Zairin Zain Sarwono hampir pasti mendapat tiket ikut pendaftaran menjadi peserta Pilkada Samarinda. Sementara pasangan Parawansa Markus Talo situasinya genting karena dalam waktu pendek masih berusaha keras memenuhi persyaratan. Tadi memang ada protes untuk satu suara di Lojalan Ilir ya. Akhirnya kita putuskan PNS karena kami menganggap petugas-petugas kami sudah melakukan semua prosedur verifikasi faktual yang tercantum dalam regulasi kita. Artinya keputusan ini sudah bulat dan kita men-TMS-kan satu suara itu karena memang tidak ada aturan BA5 yang diisikan untuk mencoba dukungan. Dan dia juga dukungannya ganda kan. Jadi kita berdasarkan aturan itu adalah tidak memenuhi syarat dan kita sudah putuskan tidak memenuhi syarat. Kalau dengan dukungan ganda kayak tadi berarti dicabut di kedua-duanya? TMS dua-duanya. TMS dua-duanya. Nah, kalau misalkan ada keberatan dari pasangan calon atas keputusan kami, ya ada ruang tersendiri untuk melakukan atau melaporkan mencari keadilan melalui Bawaslu. Tim Kaltim TV melaporkan.
Perombakan besar-besaran jajaran direksi mulai didorong atas carut-marutnya badan usaha milik daerah. Ada 10 BUMD dan belasan anak perusahaan diminta jajaran Komisi 2 DPRD Kaltim agar direview oleh Gubernur Kaltim. Tidak ada opsi lain selain menutup usaha-usaha BUMD yang merugi, juga mengganti jajaran direksi seperti Direktur Utama dan Komisaris pada 10 BUMD beserta anak-anak perusahaannya, terutama untuk BUMD yang tidak sehat. Anggota Komisi 2 DPRD Kaltim Nidya Listiono meminta eksekutif tidak menunda-nunda lagi langkah review terhadap BUMD-BUMD yang ada. Review dibutuhkan sebagai jalan agar BUMD tumbuh sehat dan menghasilkan PAD, pendapatan asli daerah, bukan justru menjadi beban APBD. Bahwa terkait Prusda, itu kan nanti bulan September kan harusnya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur selaku pemegang kekuasaan kan tentu akan melakukan review mungkin dan juga penggantian ya. Ya harapan saya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur benar-benar bisa menempatkan orang yang the right man on the right place lah, kira-kira yang memang benar-benar memiliki kemampuan, kapasitas dan kapabilitas serta juga integritas yang pastinya. Karena hari ini saya pikir para direktur-direktur ini ada, sebenarnya saya juga tidak meragukan kemampuannya, tetapi sekali lagi ujung-ujungnya adalah karena ini adalah salah satu badan usaha yang memang diperuntukkan untuk penambahan PAD ya, salah satunya ya tujuan utamanya, maka harus benar-benar yang memang punya visi, punya misi serta punya strategi bisnis yang bagus dan memang harus direview. Masalah BUMD sudah dibedah oleh Komisi 2 DPRD Kaltim sejak akhir Desember 2019 lalu. Hasilnya, dari 10 BUMD, hanya Bank Kaltim Tara yang sehat dan 2 lainnya mampu berpenghasilan, seperti PT Mandiri Migas Pratama dan PT Kaltim Karyangau Terminal. Selebihnya dianggap Komisi 2 bermasalah dengan ukuran sedang sampai berat. BUMD yang punya masalah berat seperti Agro Kaltim Utama yang tidak diketahui lagi di mana jajaran direksinya. Menurut Nidya Listiono, Pemprov perlu merekrut tenaga segar yang profesional untuk menangani BUMD. Dia berharap dalam seleksi jajaran direksi maupun direktur utama dilakukan tes melibatkan DPRD Kaltim. Ini yang namanya KPI lah, Key Performance Indicator, sehingga orang bekerja itu ada indikatornya, sehingga tidak bisa lagi orang bicaranya secara argumentatif bahwa oh ini saya suka sama ini atau saya tidak suka dengan ini, enggak. Maka kita bicaranya angka. Ketika bicara angka maka enak diukurnya nih, Anda capai target atau enggak. Kalau udah capai target ya direview, dikasih kesempatan dan lain sebagainya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Satres Narkoba Polresta Balikpapan berhasil meringkus 2 pengedar sabu di kawasan Gang Aman, Kelurahan Baru Tengah pada Rabu malam. Sebanyak 204 gram sabu yang hendak diedarkan berhasil digagalkan. Kedua pengedar AN 21 tahun dan AR 22 tahun tak berkutik saat digiring Mako Polresta Balikpapan. Keduanya berhasil diringkus usai adanya laporan dari masyarakat mengenai transaksi narkoba yang kerap dilakukan di Gang Aman Balikpapan Barat. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Turmudi menerangkan kedua pengedar berhasil dibekuk usai ada keresahan masyarakat yang mencurigai adanya transaksi narkotika yang kerap dilakukan di
di Gang Aman. Dari hasil penyelidikan selama 2 pekan, kepolisian berhasil membekuk 2 pengedar pada Rabu malam bersamaan dengan barang bukti sabu seberat 204 gram yang disimpan dalam bungkus kue saat melintas di Jalan R.E. Marta Dinata. Tak hanya itu, kepolisian juga turut mendapati 1 timbangan digital serta puluhan plastik klip pembungkus sabu. Keduanya pun langsung digiring ke Mako Polresta Balikpapan. Terkait barang haram tersebut didatangkan dari mana, pihak kepolisian masih mengembangkan jaringan kedua pelaku yang mengambil barang dari seorang lelaki berinisial W yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Keduanya pun mengaku telah 5 kali melakukan transaksi dengan pria berinisial W yang saat ini menjadi DPO pihak kepolisian. Riliskan kasus pengungkapan pertama berdasarkan ada informasi dan laporan dari masyarakat, kemudian tim kita turun di lapangan melakukan penyelidikan, kemudian penyergapan dan penangkapan. Kita temukan 1 tersangka yang bawa dengan barang buktinya, kemudian kita kembangkan lagi, kita dapat tersangka yang kedua temannya itu yang ikut serta karena dia yang punya motor. Dia juga mendapatkan upah dari situ. Tersangka diamankan di mana, Pak? Di Polres sekarang. Enggak, waktu ditangkap di jalan. Oh, itu di Jalan Marta Dinata. Berapa banyak, Pak? Apanya? Total 204 gram. Ya, ini BB-nya 204 gram. Kemudian ada juga timbangan, ya. Ada timbangan. Kedua pelaku ini dikenakan pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kali ini seorang nelayan diamankan Polsek Balikpapan Barat lantaran diketahui membawa narkoba jenis sabu seberat 2 gram. Sabu digunakan saat akan melaut. Rusdi, 38 tahun yang kesehariannya berprofesi sebagai nelayan, digiring unit Reskrim Polsek Balikpapan Barat setelah kedapatan membawa narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam kantong celananya. Dari tangan tersangka, petugas mendapatkan barang bukti sabu paket hemat sebesar 2 gram yang didapat dari kawasan pelabuhan Ici, Balikpapan Barat. Itu kelihatannya gerak-geriknya mencurigakan, ya. Dia dengan membawa sepeda motor Scoopy. Kemudian dari anggota saya dibuntutin, kemudian karena gerak-gerik mencurigakan diberhentikan. Setelah diberhentikan, dia digeledah, ditanya dulu tentunya, kemudian digeledah, ternyata dia membawa sabu-sabu, ya, disimpan di celana sebelah kiri, gitu, sebelah kiri. Sabu-sabunya seberat 0,32 dan 0,22 di dalam ditaruh di dalam plastik. Tersangka mengaku jika sabu tersebut digunakan untuk meningkatkan staminanya saat pergi melaut. Mas beli, Mas. Orang mana? Ya, Mang. Dekat Plebon. Sudah berapa kali ngambil sama Mang? Baru itu. Mau dipakai sendiri ke Bang? Sudah lama kalau pakai, Mas? Enggak juga, Baru berapa tahun? baru tulang bulan. Bang Rusdi kerjanya apa, Bang? Nelayan. Buat apa nggak pakai sabu? Pakai sabu buat apa, Bang? Bang Rusdi? Supaya pita aja badan. Ya.
Tersangka dikenakan pasal penyalahgunaan narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Unit Tipiter Satreskrim Polresta Balikpapan berhasil membekuk satu pelaku pembuat konten pornografi berkedok foto model. Unit Tipiter Reskrim Polresta Balikpapan menggiring satu orang tersangka fotografer gadungan yang berhasil diciduk di rumahnya di kawasan Balikpapan Barat beberapa waktu yang lalu. Selain tersangka Rizky Hendro, polisi juga menyita satu buah ponsel dan laptop milik tersangka. Mulanya LR ditawari untuk menjadi foto model oleh tersangka Rizky Hendro, 19 tahun. LR pun mengiyakan tawaran tersangka, kemudian korban melakukan sesi pemotretan di rumah tersangka di kawasan Balikpapan Barat. Tersangka Rizky Hendro meminta korban untuk membuka seluruh pakaian. Mulanya korban tak mau, namun karena dijanjikan sejumlah uang senilai Rp400.000 dengan DP Rp100.000, korban pun mengiyakan tawaran tersebut. Selang beberapa hari, pekerjaan yang ditawari oleh tersangka serta uang tak kunjung ada, hingga akhirnya korban melapor ke Polresta Balikpapan lantaran merasa dirugikan dengan sesi foto dan video telanjang yang dilakukan oleh pelaku. Foto di video di mana? Di rumah ya? Di rumah pelaku. Korban. Dari keterangan bersangkutan kasih uang berapa? Hah? Baru DP berapa? 100. Dikasih DP 100.000. Dijanjikan berapa berarti? Dijadikan 400 ya. Satu kali foto Pak ya? Dijadikan 400 kali foto. Pak, korban sendiri. Tapi intinya yang bersangkutan ini mengaku bahwa dia dari agen sebuah model, ya, agen foto model, dan itulah yang membuat korban ini terbujuk rayu. Pak, sama korbannya gimana? Hah? Ada bawa mas, ngomong aja mas. Masnya memang agen model kan? Iya, agen model bukan? Oh, bukan. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal 29 yang berhubungan dengan pasal 4 ayat 1 atau pasal 35 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Seorang distributor jamu dan obat ilegal dibekuk Subdit 3 Res Narkoba Polda Kaltim di Samarinda. Tersangka mendapatkan jamu dan obat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seorang distributor ilegal kembali digiring petugas di Tres Narkoba Polda Kaltim pada Senin 20 Juli 2020 siang. Tersangka dengan inisial AG, seorang distributor ilegal obat dan jamu di kawasan Lojanan Samarinda pada Senin 13 Juli 2020 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah diciduk Subdit 3 Res Narkoba Polda Kaltim. 52 jenis jamu dan 18 obat keras daftar G didapat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tersangka AG sudah menggeluti usahanya selama 15 tahun. Wadir Res Narkoba Polda Kaltim AKBP Rino Eko menjelaskan tersangka merupakan penjual kelontong dan tidak memiliki izin penjualan obat dan jamu. Kita berawal dari informasi masyarakat, setelah itu kami dalami oleh Direktorat Res Narkoba Polda Kaltim. Dari informasi itu, akhirnya kita melakukan penindakan pada hari Senin
tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 19 WITA. Seperti TKP yang kami sampaikan tadi, dan kita amankan kurang lebih 1 orang dengan barang bukti kurang lebih 18 jenis obat keras daftar G yang tidak memiliki izin edar, dan jamu berbagai jenis kurang lebih ada sekitar 52 jamu berbagai jenis yang tidak terdaftar di Balai POM dan tidak ada izin edarnya. Jadi kan ini ada 2 kategori. Yang satu adalah obat daftar G. Kalau obat daftar G ini kita bisa melihat visualnya ada lingkaran merah dengan ada tanda huruf K. Ini artinya obat keras yang hanya dijual di sarana tertentu seperti apotek atau pedagang besar farmasi. Jadi ini memang tidak boleh dijual di apalagi gudang, toko obat aja tidak boleh. Ini minimal harus apotek atau instalasi farmasi yang ada di rumah sakit. Kemudian kalau jenis yang kedua ini dia mengeklaim sebagai jamu, tapi ini adalah obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Ini pernah masuk public warning dari Badan POM. Dia hanya klaim saja sebagai jamu, tapi isinya ada bahan kimia obat atau bahan kimia yang sebenarnya itu digunakan untuk obat, bukan untuk jamu. Tapi peredarannya memang dilarang, Bu ya? Tidak boleh. Dari Banjar. Dari Banjar. Itu Mas yang pesan? Iya. Oh, sudah berapa lama, Mas? 15 tahun. 15 tahun ya. Nah, itu yang ngambil ke rumah itu sales atau orang yang akan dijual kembali? Sales, bagian orang dijual kembali. Oh gitu. Memang salesnya Mas gitu ya? Ya. Mas, tahu nggak ini kalau sebenarnya melanggar undang-undang, Mas? Waktu berjual. Oleh polisi, tersangka AG akan dikenakan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Sebanyak 62 kendaraan bermotor diamankan Satlantas Polresta Balikpapan lantaran terlibat balapan liar. Selain ditilang, para remaja ini juga disanksi mendorong motor sejauh 3 km. Puluhan kendaraan diamankan Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan pada Minggu malam lantaran terlibat balapan liar di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Tengah. Aksi balapan liar ini kerap dilakukan oleh para anak yang masih di bawah umur sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Satuan Lalu Lintas memberikan efek jera kepada para pemilik 62 kendaraan. Selain memberikan sanksi tilang, para pengendara anak di bawah umur mendorong sepeda motornya dari Polsek kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan hingga Polresta Balikpapan dengan jarak sekitar 3 km.
Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Irawan Setyono mengatakan operasi cipta kondisi yang dilakukan oleh Satlantas dan Sat Sabhara URC Polresta Balikpapan untuk menertibkan balapan liar yang kerap terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Dari 62 kendaraan ini, hanya 3 pengendara yang memiliki surat izin mengemudi. Malam ini kita melaksanakan CIPKON ya, cipta kondisi gabungan antara Satlantas Polresta Balikpapan dengan unit Sabara juga, Sabara Polresta Balikpapan melaksanakan kegiatan CIPKON terkait dengan keramaian masyarakat di malam minggu di wilayah Kota Balikpapan, di mana sering kita mendapatkan laporan masyarakat terkait anak-anak di bawah umur yang melakukan kebut-kebutan di jalan raya. Ini kita mendapat informasi bahwasanya setiap malam minggu maupun malam Kamis itu sering terjadi anak-anak yang kebut-kebutan di jalan raya yang sangat meresahkan masyarakat, yang sangat memprihatinkan sekali. Untuk itu kita mengambil tindakan dengan kegiatan represif untuk mengamankan sejumlah hari ini 62 kendaraan atau sepeda motor yang sudah kita datakan. Dari sekian banyak 62 pengemudi itu kurang lebih hanya 4 orang saja yang memiliki surat izin mengemudi ya. Para anak di bawah umur ini yang masih duduk di bangku sekolah dalam masa libur COVID-19 justru berkumpul tanpa memperhatikan protokol kesehatan dan lepas dari pengawasan orang tua. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kalangan Komisi 1 DPRD Kaltim masih mempersoalkan lahan berdirinya Hotel Mercure dan Ibis di Jalan Mula Warman, Samarinda. Kasus ini belum tuntas meski sudah bergulir di legislatif sejak periode 2009 hingga 2014 silam. Masyarakat Kota Samarinda masih ingat dengan Komplek Pinang Babaris di Jalan Mula Warman yang sekarang sudah berubah menjadi Hotel Bintang 5 dengan nama Mercure dan Ibis. Meski sudah ada bangunan megah, ternyata bagi anggota Komisi 1 DPRD Kaltim Yusuf Mustafa, lahannya masih dinilai bermasalah. Menurut kajian saya lihat itu, ini merupakan aset negara. Karena asal-usulnya dari sekolahan Cina. Di mana sekolahan Cina ini, karena ada larangan oleh pemerintah pada zaman-zaman tahun 60-an itu ya, itu aset-aset Cina diambil oleh negara. Nah, tapi ternyata belakangan kok dimiliki oleh pribadi. Ya, nama Tantio, Surya Tantio dan Suratman Tantio. Maka saya bertanya, mereka ini kalau memiliki secara pribadi ini dasarnya apa? Nah itulah. Kasus tanah seluas 12,3 ribu meter persegi itu sudah disoal DPRD Kaltim sejak era almarhum Mukmin Faisal sebagai ketua. Bahkan ada surat yang meminta BPN, Badan Pertahanan Nasional, tidak lagi menerbitkan perpanjangan hak guna bangunan. Tapi yang terjadi menurut Yusuf Mustafa, HGB atau hak guna bangunan tetap terbit, bahkan bisa memperoleh kredit bank oleh Suryadi Tandio. Masalah mulai rumit ketika tahun Suryadi tak mampu lagi mengembalikan sehingga menjadi kredit macet. Tahun 2018 akhirnya bangunan hotel yang belum selesai dilelang dengan pemenangnya adalah Mercure dan Ibis. Kalau Mercure sama Ibis itu dia pertama-tama dia sebagai pemenang lelang dengan nilai 460 miliar. 2018 tuh Pak? Iya, dia ini karena adanya kredit macet ya.
yang menjadi hak tanggungan dari Bank BPD. Jadi 406 miliar itu yang dia menangkan. Setelah dia menang, dia lanjutkan karena memang awalnya itu sudah ada bangunan. Suryadi yang bangun. Suryadi yang bangun, tinggal dia lanjutkan lagi, dia tambah investasi lagi. Kurang lebih dia investasi kemarin itu kurang lebih 300 miliar lagi kalau nggak salah itu. Berarti 700-an ya Pak? Ya, tapi ya setelah sekarang dengan hasil official sekarang itu menurut Bank BPD kemarin 1,2 triliun dengan nilai hotel itu. Langkah yang ditempuh Komisi 1 DPRD Kaltim menurut Yusuf Mustafa dengan mengumpulkan data-data lagi mengenai asal-usul lahan itu. Komisi 1 sudah meminta kepada pihak BPN serta pihak Suryadi Tandio agar bisa menjelaskan masalahnya adalah milik negara. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. BPBD Kota Balikpapan melakukan penyemprotan disinfektan di pasar tradisional Muara Rapak, Balikpapan Utara. Penyemprotan ini dilakukan lantaran 4 pedagang pasar terkonfirmasi positif COVID-19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Balikpapan pada Senin malam melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan Pasar Muara Rapak, Balikpapan Utara. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 Kota Balikpapan lantaran 4 pedagang Pasar Muara Rapak terkonfirmasi positif COVID-19. Selain penyemprotan disinfektan, pihak pemerintah juga akan menutup pasar selama 3 hari ke depan untuk memastikan tidak ada lagi penyebaran COVID-19 di kawasan pasar. Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 Dandim 0905 Balikpapan, Kolonel I Gusti Agung Putu Sujarnawa mengatakan, sementara waktu pasar tradisional Muara Rapak akan dihentikan aktivitasnya. Malam ini kita melaksanakan penyemprotan disinfektan. Kenapa penyemprotan disinfektan? Ini merupakan memang secara protokol kesehatan apabila terjadi hal yang positif maka memang langkah itu harus dilakukan penyemprotan disinfektan. Kemudian langkah berikutnya itu kita melaksanakan penutupan 1 hari besok seluruh pasar Muara Rapak ini. Begitu. Benar-benar nggak ada aktivitas di besok di sini, Pak? Besok tidak ada aktivitas jual belinya. Kemudian besok juga kita melaksanakan swab massal kepada pedagang pasar yang di sini. Karena itu tadi, kenapa ditutup 1 hari? Karena dalam rangka pelaksanaan kegiatan swab massal tersebut. Kemudian khusus kepada lantai 1, lantai dasar, karena terkait di sana terkonfirmasi 4 positif ini, maka kita yakinkan dalam waktu 3 hari kita tutup. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa yang Pandansari tidak ditutup, ini ditutup? Nah, kenapa yang ini ditutup? Karena ini yang terkonfirmasi di dalam pasar. Dan 4 pedagang pasar yang terkonfirmasi, sehingga makanya kita perlu tutup, kita perlu yakinkan bahwa virus ini nanti tidak menyebar lagi. Usai penyemprotan, tim gugus tugas COVID-19 Balikpapan akan melakukan tes swab massal kepada 253 pedagang pasar Muara Rapak. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV.
Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.